Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan puasa untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jumlah kendaraan di Pelabuhan Bakahuni Lampung terus mengalami kenaikan. Pemudik sengaja pulang pada akhir pekan karena ingin menghindari kemacetan. Berdasarkan data yang diterima dari pihak ASDP, total kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa jumlahnya mencapai 59.000 lebih kendaraan. Meski demikian, angka ini lebih sedikit dibandingkan pada tanggal 7 April kemarin, di mana ada hampir 11.000 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa, sedangkan untuk penumpang yang mengendarai mobil jumlahnya mencapai 270.000 lebih penumpang. Pemirsa, kita akan memantau kondisi puncak arus mudik Lebaran 2024 di sejumlah daerah. Apakah masih ada kepadatan di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten, dan bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakahuni, Lampung? Kita bergabung dengan reporter TV One Siti Ma'rufah di Merak, Banten, dan reporter TV One Pujiansa di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Selamat pagi, Siti. Bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak pagi ini? Ya, Andi, di suasana pagi di Pelabuhan Merak saat ini hampir semua dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini, ada 7 dermaga dan juga 1 dermaga eksekutif ini tampak dipenuhi oleh kendaraan yang akan menyeberang. Bukan hanya saja di dalam pelabuhan, tetapi juga di buffer zone atau juga kantong-kantong parkir yang ada di luar pelabuhan juga tampak dipenuhi oleh kendaraan para pemudik yang akan menuju ke dalam pelabuhan. Memang ditahan di daerah buffer zone, yaitu ada sekitar sepanjang 5 km. Tapi ternyata bukan hanya di buffer zone itu saja. Antrian kendaraan juga terjadi di jalan arteri. Saya tadi barusan mendapatkan informasi bahwa antrian di jalan arteri bahkan jauh lebih panjang, ada sekitar hampir 6 km dari di luar pelabuhan Merak ini. Hal ini disebabkan karena sebagian pemudik ternyata lebih memilih keluar dari pintu tol Cilegon Timur maupun juga Cilegon Barat untuk menghindari antrian atau juga tertahan di dalam tol jika mereka keluar dari tol Merak, dan hal ini juga mengakibatkan antrian yang cukup panjang di jalan arteri, dan kepolisian juga melakukan penyegatan di daerah Gerem yang kemudian mengembalikan para pemudik yang memang bertujuan untuk ke Pelabuhan Merak ini untuk menunggu di daerah buffer zone yang sudah disediakan. Dan memang saat ini juga selain di Pelabuhan Merak ini, PT ASDP juga menyiapkan di daerah Ciwan dan atau Pelabuhan Indonesia Regional 2 untuk para pemudik roda 2 yang memang juga walaupun kemarin terlihat cukup padat dan sempat terjadi lengang pada sore hari, tapi ternyata malam hari ini juga kembali dipadati oleh kendaraan roda 2 yang akan menyeberang. Bagian malah ada karena memang minimnya juga rambu-rambu ataupun juga peringatan untuk para pengendara roda 2 yang melalui jalan arteri. Ada sebagian yang memasuki ke pelabuhan yang milik industri, sehingga hal ini juga membuat mereka tersasar ke pelabuhan yang bukan untuk ditujukan untuk para pemudik ini. Andi. Ya Siti, berapa lama pemudik harus mengantri hingga bisa masuk ke dalam kapal? Iya, jika tadi sore sebenarnya saya mendapatkan informasi untuk yang di sini cukup lama. Mereka untuk di luar pelabuhan saja bisa menunggu sampai dengan 3 sampai dengan 5 jam. Itu baru di luar dari pelabuhan di jalan atau di buffer zone ataupun juga di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk mereka menunggu sebelum memasuki pelabuhan. Di dalam pelabuhan mereka juga tetap harus menunggu untuk bisa menaiki kapal, dan itu bisa cukup lama ataupun juga tidak, tergantung bagaimana kapal itu segera tiba. Tapi memang karena memang kita sendiri awak media ini mendapatkan informasi dari pihak ASDP berapa banyak sih sebenarnya kapal yang dioperasikan untuk setiap harinya, dan sudah berapa banyak pemudik yang
pulang atau juga yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ini ke Pelabuhan Bakauheni atau yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini, sampai saat ini kami masih tidak mendapatkan informasi yang akurat seberapa banyak datanya dari pihak ASDP. Siti melihat situasi kepadatan yang masih terus berlangsung, diperkirakan kapan kepadatan ini terurai? Pada pukul berapa? Optimiskah para polisian di sana dapat mengurai kepadatan tersebut? Iya, kalau berdasarkan setiap tahunnya kebiasaan dari pemudik ataupun juga memang yang biasa terjadi di SDP, tapi kita tidak tahu kalau untuk prediksi, tapi biasanya pada malam takbiran itu sudah bisa terurai dan Pelabuhan Merak ini biasanya jauh lebih lengang dibandingkan dengan saat ini. Tetapi dengan kondisi saat ini, memang apalagi mungkin dengan bahwa tiket informasinya juga sudah habis. Kalau berdasarkan data resmi dari ASDP bahwa habis sampai tanggal hari ini 8 dan tanggal 9 baru pemudik boleh kembali membeli tiket untuk menyeberang. Tetapi saya mendapatkan informasi dari media sosialnya ASDP bahwa ternyata katanya tiket juga sudah habis sampai dengan tanggal 15, tapi ini masih belum terkonfirmasi secara resmi. Dan kalau apakah dengan antrian seperti ini, apalagi dengan dari tol Cikupa saat ini juga cukup banyak para pemudik yang masih terus berdatangan, saya tidak tahu apakah sampai kapan akan terurai, mungkin mendekati hari raya, karena memang setiap orang atau juga para pemudik ini mengejar agar bisa berhari raya di kampung halamannya mereka masing-masing. Baik, terima kasih informasi langsung Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Merak, Banten. Setelah kita lihat bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak, kita akan lihat bagaimana di pelabuhan tujuannya di Bakauheni, Lampung. Di sana sudah ada Pujiansa. Selamat pagi Puji, bagaimana kondisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pagi ini? Apakah lebih banyak yang datang dari Pulau Jawa atau mungkin justru yang akan berangkat ke Pulau Jawa, Puji? Baik, selamat pagi Andi Kumala, Fatima, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Di kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan di kondisi di Pelabuhan Merak, Banten yang saat ini sedang mengalami antrian-antrian. Di malam, kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini cenderung ramai dan terurai. Para pemudik hanya menunggu mengantri di kantong-kantong parkir dermaga pelabuhan untuk menaiki kapal yang sedang bongkar muat. Ketika kapal tersebut sudah melakukan bongkar muat atau para pemudik tiba di Pelabuhan Bakauheni, para pemudik yang di Pelabuhan Bakauheni ini tinggal masuk ke kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, di mana pihak SDP pada tahun ini menerapkan dua dermaga khusus untuk menampung bagi para pemudik pengendara roda 2, yakni di dermaga 4 dan dermaga 6. Di dua dermaga tersebut dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, di mana para pengendara roda 2 ini berdatangan di Pelabuhan Bakauheni sejak pagi hingga malam hari atau tepatnya setelah maghrib. Namun ketika sekitar pukul 9 para pemudik roda 2 sudah tidak terlihat lagi di Pelabuhan Bakauheni ini. Mereka sengaja mengejar untuk tiba di Pulau Sumatera atau di Pelabuhan Bakauheni ini pada setelah maghrib agar bisa sampai dengan tujuan tidak terlalu malam. Di mana berdasarkan data dari ASDP, puncak arus mudik tercatat pada Sabtu dan Minggu kemarin, di mana pada hari Sabtu merupakan puncak arus mudik, di mana saat itu para pemudik yang merupakan aparatur sipil negara dan pegawai swasta sudah mulai libur serentak, libur bersama pada hari Jumat, dan mereka melakukan aktivitas mudik ke kampung halamannya masing-masing. Berdasarkan data dari ASDP, tercatat pada H-4 sebanyak 116.569 orang penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, roda 2, dan truk tercatat sebanyak 19.503 unit yang sudah tiba di Pelabuhan Bakauheni dari Pelabuhan Merak, Banten. Sedangkan pada hari kemarin, H-3, tercatat sebanyak 62.629 orang penumpang pejalan kaki dan di dalam kendaraan, dan untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan bus tercatat 9.522 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari H-3 dan H-4. Dari H-4 menuju ke H-3
di mana pada H-2 hari ini hingga Lebaran nanti diprediksi jumlah tersebut akan mengalami penurunan yang signifikan. Andi Kumala dan Fatimah. Terima kasih Pujiansa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, dan sebelumnya juga sudah dari rekan Siti Marufah dari Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.